Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya untuk setting VLAN. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mencoba membuat setting VLAN di suite Tricom. Oke. Sebelum kita masuk ke video, tentu kita harus ketahui dulu manfaat VLAN itu apa ya. Jadi saya sudah menuliskan manfaatnya di sini. Saya kutip dari beberapa sumber. Nah, dan juga menurut saya ya. Nah, jadi manfaat VLAN itu adalah yang pertama memudahkan kita dalam manajemen jaringan, dan kedua meningkatkan keamanan dalam jaringan, dan yang ketiga mengurangi traffic broadcast. Nah, traffic broadcast ini jadi ketika rekan-rekan mempunyai jaringan yang besar atau yang tidak terhitung lagi, maka ini sangat cocok sekali karena akan mengecilkan traffic broadcast domainnya ya. Nah, yang keempat itu mengurangi biaya dalam mengolah jaringan ya, karena kita seharusnya mengeluarkan biaya untuk penambahan port. Nah, jadi kalau kita menggunakan VLAN itu akan mengurangi biaya dalam mengolah jaringan ya. Oke. Nah, pada poin yang kelima itu akan mencegah terjadinya collision domain dalam jaringan ya. Dan yang keenam itu adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Dan yang ketujuh mungkin banyak lagi yang belum dapat saya jelaskan, dan ya cuma itu mungkin menurut saya, tapi sebenarnya ada banyak. Jadi yang saya kemukakan cuma poin-poin pentingnya doang ya. Oke, jadi topologi yang saya akan coba buat adalah seperti ini. Pada port 1 mikrotik, di sini saya menggunakan RB750, dan pada port 1 itu adalah mengarah ke ISP, sedangkan port 2 itu mengarah ke suite manageable-nya tadi. Di sini saya menggunakan suite manageable versi 226 plus yang dari 3com atau Tricom ya. Nah, jadi di sini adalah port 25 itu sebagai masternya di sini. Nah, kemudian yang jadi anak-anaknya di sini adalah port 13, port 14 dan port 15. Pada port 13 itu saya akan kasih VLAN ID-nya 111, kemudian pada VLAN pada port 14 itu akan saya kasih VLAN ID-nya 222. Kemudian pada VLAN 3 itu VLAN ID-nya saya kasih 333 ya. Jadi DHCP pole-nya ini di sini kan ada DHCP pole-nya. Nah, DHCP pole ini nantinya akan diberikan oleh Simcrotik. Jadi bagaimana cara settingannya? Ya, pertama-tama kita harus men-setting si suite manageable ini dulu ya. Cara yang cukup gampang ya, kita langsung saja masuk ke caranya. Oke. Karena saya di sini menggunakan suite Tricom yang serinya 2226 plus, itu rekan-rekan harus menggunakan discovery. Nah, discovery-nya itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini kebetulan karena LAN card saya tidak support, kemarin saya mencari si IP Tricom ini menggunakan PC lain. Jadi karena kebetulan di sini pada PC yang saya gunakan saat sekarang ini itu LAN card-nya tidak support, jadi tidak terbaca di sini. Jadi silakan rekan-rekan download Tricom discovery-nya ini pada kolom deskripsi jika rekan-rekan menggunakan suite Tricom 226 plus ya, 2226 plus. Oke. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Setelah kita mengetahui IP dari si Tricom ini, selanjutnya kita akan masuk ke bagian, atau kita harus tancapkan dulu port PC kita ke sini atau ke port mana saja boleh saja ya, atau ke port sini untuk men-settingnya. Nah, kita harus setting dulu IP-nya. Nah, di sini saya mengetahui setelah saya menggunakan software Tricom tadi. Jadi di sini saya mengetahui IP si suite ini adalah 192.168 sekian, dan kemudian IP-nya adalah kita akan jadikan gateway di sini. Jadi IP-nya di sini adalah 192.168.2. Nah, ini adalah IP dari si Tricom ini ya. Ini saya akan oke kan. Nah, cara settingnya gimana ya? Di sini saya akan men-setting pada port 13 VLAN ID-nya 111 ya. Kita akan coba buka browser dulu. Nah, jadi kebetulan saya sekarang adalah praktik di PC server saya yang lagi running.
Saya akan coba atau apakah berhasil atau tidak ya. Jadi saya akan ketikkan di sini 192.168.8.2. Ini adalah IP Tricom-nya tadi ya. Nah, pada usernya ini kemarin saya bikin admin saja secara default, ini passwordnya kosong saja. Kemudian saya akan login. Nah, jadi setelah login kita langsung saja masuk ke ininya ya. Oke, kita dekatkan dulu ya. Oke, kita masuk langsung ke device, kemudian kita klik VLAN. Nah, pada VLAN tersebut di sini kita akan coba bikin VLAN-nya dulu. Nah, jadi saya akan coba bikin VLAN-nya. VLAN ID-nya 111, maka saya akan ketikkan di sini 111, kemudian saya akan create. Nah, selanjutnya itu pada VLAN 2 saya akan bikin ID-nya 222. Mungkin saya akan ketikkan di sini 22, kemudian saya create. Dan pada VLAN 3 ID-nya adalah 333 ya. Dan saya akan coba create lagi 33 dan create. Nah, tab selanjutnya jika sudah meng-create VLAN ID-nya, selanjutnya kita akan masuk ke mode VLAN. Ke mode VLAN. Nah, pada mode VLAN ini kita akan pilih di sini all VLAN. Kemudian di sini kita pilih VLAN, kemudian kita select. Secara otomatis di sini akan tampil semua VLAN-nya dan kita pilih VLAN yang mau kita edit tadi. Di sini saya akan edit VLAN 11 ya. Nah, bagaimana settingannya? Nah, jadi settingannya di sini pertama kita klik target dulu. Yang ini artinya kita arahkan ke master ini, ke si master yang port 25 ya. Jadi targetnya adalah port 25. Oke. Kemudian untag-nya adalah ke port 13. Port 13. Selanjutnya kita apply. Oke. Setelah itu kita akan modif pada VLAN 2 lagi. Itu adalah ID-nya 222. Jadi bisa dilihat di sini itu pada port 100 pada VLAN ID 111 itu targetnya ke port master, kemudian untag-nya ke port 13 yang mengarah ke bawah tadi. Oke. Pada port 13 sudah, kemudian saya akan setting lagi VLAN ID 222-nya. Nah, jadi targetnya itu tetap ke si port 25, kemudian untag-nya ke port 14. Nah, port 14 sesuai dengan topologi yang saya buat ini. Masternya ke port 25, kemudian untag-nya itu adalah ke port 14. Untag ya, untag get. Kemudian saya apply lagi. Sebenarnya tidak susah-susah banget sih nyetingnya. Kemudian pada VLAN ID 33 itu sama, masternya ke 25, masternya ke port 25 atau targetnya, kemudian untag-nya ini ke port 15 ya. Cukup jelas, mungkin sangat cukup jelas sekali. Nah, cukup jelas ya. Dan saya akan apply. Nah, jadi kita bisa lihat port detailnya di sini ya. Kita lihat port detailnya. Nah, jadi kita bisa lihat VLAN detailnya di sini seperti apa hasilnya. Kita akan coba cek apakah sudah sesuai dengan settingan kita tadi. Pada port 111, maksudnya VLAN ID 111, ini terlihat masternya ke port 25, kemudian untag-nya itu port 13. Dan 22 juga begitu. Nah, terlihat. Oke. Nah,
Selanjutnya kita akan setting di Mikrotik. Kita akan kenali ID-nya di Mikrotik. Bagaimana caranya? Ya, karena ini sudah selesai, kita akan coba buka si Winbox. Kemudian kita akan connect. Oh ya. Kita akan coba buka Winbox. Nah, kita akan masuk ke VLAN. Nah, pada VLAN ini kita akan coba tambahkan. Di sini saya akan kasih nama VLAN 1 aja. Kemudian pada VLAN-nya kita ketik 111. Nah, pada interface-nya itu kita akan pilih interface yang mengarah ke port 2 ini ya, port 2 SIM Mikrotik tadi. Nah, jadi port 2 di Mikrotiknya ini adalah namanya si 2 hotspot. Saya akan klik 2 hotspot, kemudian saya akan klik OK. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi. Nah, di sini VLAN 2 dan ID-nya 222. Kemudian pada interface-nya itu saya arahkan lagi ke port 2 SIM Mikrotik tadi. Oke, port 2 SIM Mikrotik tadi yang mengarah ke switch. Lalu saya oke kan lagi. Oke, pada saat seperti ini kita tambahkan lagi dan VLAN 3. Saya ketik di sini ID-nya 333 yang ID yang ini tadi ya. Dan portnya adalah port 2 tadi. Port 2 Mikrotik tadi ya. Nah, port 2 Mikrotik di sini saya beri nama 2 hotspot. Kemudian saya oke kan. Oke, selanjutnya sepertinya sudah dibuat. Bisa dilihat di sini saya sudah membuat 3 VLAN. Bisa dilihat ya, ini 3 VLAN. Kemudian bisa dilihat ID-nya, ini ID-nya. Kemudian interface-nya adalah 2 hotspot. 2 hotspot ini yang berarti ke si port 2 Mikrotik tadi. Nah, saya akan berikan masing-masing IP-nya. Oke, bagaimana caranya? Caranya ya layak seperti port biasa pada umumnya, karena ini kita sudah mengenali si port si switch tadi ke Mikrotik. Jadi yang port 13, port 14 dan 15 ini sudah dikenali di Mikrotik dengan ID VLAN-nya masing-masing tadi. Jadi cara membuat IP-nya ya seperti biasa. Kita akan kasih IP-nya lo address, kemudian kita klik close. Nah, di sini pada gambar ini pada VLAN 1 saya akan kasihkan IP-nya DHCP pool-nya 192.168.31/024 ya. Jadi caranya cukup gampang, 192.168.31.0/24 ya. Oke. Kemudian saya klik di sini VLAN 1. Lalu oke. Nah, setelah oke, saya akan copy lagi. Nah, pada VLAN 2 itu saya akan kasih IP-nya 192.168.41. Oke, 41 bisa dilihat ya, 41. Kemudian saya akan oke kan lagi. Kemudian saya akan copy lagi. Nah, di sini pada VLAN 3, pada VLAN 3-nya itu saya akan kasih IP 192.168.51.0. Oke, bisa dilihat pada VLAN 3, interface VLAN 3. Kemudian di sini adalah 51 ya, 51.0. Oke, itu IP-nya sudah saya buat. Nah, bisa dilihat IP-nya sudah saya buat 314151 VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Oke, jadi IP-nya saya sudah berikan pada masing-masing VLAN tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin DHCP pool-nya. Caranya IP DHCP setup. Maksudnya kita akan bikin setupnya dulu, setup DHCP-nya. Dan kita akan coba bikin DHCP setupnya. Pertama-tama itu adalah ke VLAN 1 dulu ya. VLAN 1 dulu, kemudian saya next kan. Oke. Kemudian saya bikin DHCP setup lagi. Kemudian
saya akan pilih pada VLAN 2 dan saya akan naikkan lagi. Oke, dan selanjutnya kita DHCP setup lagi untuk VLAN 3, kemudian saya oke kan lagi. Oke, ternyata kita sudah bikin masing-masing IP nya dan DHCP poolnya sudah saya bikin juga. Selanjutnya saya akan uji coba apakah bekerja. Jadi saya akan coba tancapkan, karena saya di sini menggunakan hanya satu modem, jadi mungkin saya akan berpindah-pindah ya. Pada port 13 saya akan uji coba dulu. Oke, saya akan hidupkan handphone saya dulu, kemudian saya akan tancapkan akses point ke port 13 dan kita akan lihat hasilnya apakah IP nya sesuai dengan segmen IP yang saya berikan di sini, dan saya akan coba ya. Oke, sekarang handphone saya sudah terhubung ke VLAN 1 dengan menggunakan settingan akses point yang mode biasa aja. Di akses pointnya sudah saya tancapkan ke si ini ya tadi ya. Saya lihat topologinya dulu. Nah, jadi pada saat sekarang ini akses pointnya sudah saya tancapkan ke port 13. Selanjutnya saya akan buka handphone saya dulu. Selanjutnya saya akan coba hubungkan, apakah kita lihat di sini. Oke, saya akan buka wifi nya dulu, kemudian saya sudah tancapkan EGA hotspot rumah ke port 13. Selanjutnya saya akan klik OK. Nah, IP nya langsung terbaca 31254. Kita cek IP nya apakah benar ya. Ternyata itu sangat benar sekali, 192.168.31.251. Oh, 251 ini ternyata kita bisa lihat. Nah, oke, kita masuk ya. Nah, sudah sukses. Kita akan coba tes speednya dulu apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk ternyata ya. Bisa dilihat kode traffic. Nah, oke, selanjutnya saya akan coba pindahkan modem saya atau akses point saya ke VLAN 2 seperti topologi yang ini ya. Nah, saya akan pindahkan dulu akses pointnya ke VLAN 2. Oke, kita akan coba lagi. Kita stop dulu ya. Nah, akses pointnya sudah saya pindahkan ke VLAN 2 seperti topologi ini. Jadi akses pointnya saya sudah pindahkan ke VLAN 2 yaitu port 14, dan selanjutnya saya akan coba tes pada handphone saya. Saya akan buka handphone saya dulu. Nah, saya akan coba hubungkan EGA hotspot rumah ya. Nah, terlihat IP nya sudah terlihat. Kita akan coba cek IP nya ya, 192.168.41.251. 192.168.41.251 berada di VLAN 2. Nah, sesuai dengan topologinya atau DHCP poolnya 192.168.41.0/24. Oke, IP nya sudah diberikan. Saya akan coba speed test apakah sudah bisa. Akan coba speed test lagi. Oke, sudah terlihat ya. Nah, sudah terlihat VLAN 2 sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan coba tes pada VLAN 3. Saya akan pindahkan dulu akses pointnya ke VLAN 3 seperti gambar yang ini. VLAN 3 nya saya akan coba. Oke, ini sudah terlihat sukses ya. Terlihat sukses. Ini sudah ada pergerakan ya. Selanjutnya saya akan coba ke VLAN 3 dulu. Nah, jadi saya sudah pindahkan ke VLAN 3. Akses pointnya saya sudah pindahkan. Selanjutnya saya akan coba tes lagi EGA hotspot rumah. Oke, terlihat sangat sukses. IP nya adalah 192.168.253 ya. Saya akan coba cek
192.168.51.253. Bisa dicek, ini adalah IP-nya. Kemudian saya akan coba speed test kembali, tes apakah sudah berfungsi. Oke, terlihat sangat berfungsi sekali dengan baik. Nah, mungkin videonya sampai di sini. Jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, silakan di-share dan like dan komen channel ini supaya rekan-rekan bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan lainnya. Oke, mungkin itulah video tutorial pada kali ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi saja, kita sama-sama manusia, tentu ada kesalahan. Dan saya ucapkan kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.